Haji, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan Bapak tentang apa yang menjadi kendala dalam masalah ketika siswa sedang belajar. Berbicara tentang kendala pasti ada dalam setiap proses pembelajaran, tergantung bagaimana guru bisa menyikapi. Lalu kaitannya juga dengan kendala dalam proses belajar mengajar itu salah satunya adalah penerapan kurikulum yang belum sempurna. Bapak mengajar kurikulum K13 dan belum ketemu dengan yang namanya kurikulum Merdeka. Mungkin saja kalau kurikulum Merdeka itu anak-anak lebih dibebaskan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana yang ia mau. Tapi kalau dalam kurikulum 13 itu sudah ada poin-poin yang harus guru dan siswa untuk melaksanakannya. Dalam hal ini proses pembelajarannya harus sesuai dengan program perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan. Lalu setiap pembelajaran pasti ada penugasan, pasti ada evaluasi, dan pasti ada setelah evaluasi itu penilaian akhir lah artinya. Terus kendala yang betul-betul spesifik yang dihadapi yang sering dialami oleh siswa itu adalah bosan dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tapi itu semua tergantung kepada kreativitas dan kebijakan guru tersebut. Ya. Kalau guru tersebut bisa menyikapi suasana yang kurang menyenangkan dalam proses pembelajaran, dia harus merubah metodenya. Ya. Cara Bapak mengatasi rasa bosan siswa di kelas bagaimana, Pak? Bapak selalu mengawali pembelajaran itu selain dari berdoa, lalu Bapak awali juga dengan yang namanya ice breaking. Ice breaking itu sebagai pemanasan mereka untuk bisa, karena transisi antara pembelajaran satu dengan pembelajaran lain itu jaraknya sangat minim waktunya. Jadi setelah anak-anak mungkin pada pembelajaran sebelumnya mereka didera dengan pembelajaran yang berat seperti fisika, matematika, segala macam. Habis itu di pergantian pelajaran dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kan guru harus bisa menyikapi itu ya. Setelah stres mereka menghitung-hitung atau membuat rumus-rumus eksak itu, kita memberikan mereka refreshing sejenak biar mereka bisa menerima kembali pembelajaran yang berikutnya. Itu strategi Bapak. Kalau metode pembelajaran Bapak yang biasa Bapak gunakan? Metode pembelajaran Bapak biasanya Bapak sering melakukan diskusi. Lalu Bapak memberikan juga materi singkat, lalu mereka mengembangkannya dengan cara berkreasi sendiri atau dalam bentuk kelompok. Kalau ini Pak, kalau dalam kemahiran menulis siswa seperti apa, Pak? Inilah yang memang betul Bapak juga terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, karena ada materi-materi yang harus mereka dituntut untuk bisa menulis. Dalam pembelajaran ketatabahasaan misalnya, ya Bapak ada materi tentang menulis karya ilmiah. Jadi setiap mereka siswa individu, itu bukan kelompok, malah individu harus bisa minimal merancang bagaimana bentuk proposal dalam menulis karya ilmiah.
ya diawali dengan kata pengantar, dilanjutkan dengan latar belakang bagaimana mereka mau menulis. Jadi itu yang harus mereka pelajari tentang ketatabahasaan. Kalau di bidang sastra itu Bapak lebih memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berekspresi. Mereka sebelum mereka baca puisi, Bapak mau mereka buat puisi bebas hasil dari ciptaan mereka sendiri. Mereka boleh keluar, boleh menikmati suasana alam di luar sekolah. Mungkin dengan angin mereka bisa berimajinasi dengan melihat angin, dengan melihat pohon bergoyang-goyang. Nah, jadi tidak di dalam kelas kalau bidang sastra itu. Termasuk juga cerpen ya. Nah, cerpen mereka juga Bapak beri kebebasan. Waktunya lebih kurang 30 menit. Apa yang bisa mereka dapatkan dari 30 menit itu? Dari puisinya atau cerpen. Coba kalau misalnya dalam menulis cerpen tadi itu Pak, apakah siswanya rata-rata cara menulisnya bagus atau gimana? Alhamdulillah dengan metode yang Bapak kembangkan kepada mereka, Bapak memberikan clue, memberikan trik kepada mereka bagaimana kita menulis cerpen yang baik itu adalah mulai dari penentuan tema. Apa itu tema? Lalu setelah itu apa kerangka-kerangka karangan cerpen yang harus mereka buat. Tentang apa pertama? Kedua tentang apa? Jadi poin-poin itu yang mereka fokuskan untuk ditulis. Jadi tidak melebar dari kerangka yang pertama sampai seterusnya sampai selesai. Fokus mereka pada apa yang mereka akan tulis. Itu yang Bapak berikan kepada mereka. Kalau boleh tahu Bapak ngajar kelas berapa ya Pak? Kebetulan tahun pelajaran ini 2022-2023 Bapak mengajar kelas 12. Dan masih menggunakan kurikulum 13. Untuk siswanya Pak di dalam kelas berapa ya Pak? Siswanya di dalam kelas itu lebih kurang 36, 34 sampai 36, segitulah, tidak lebih. Jadi tidak ada kalau dalam kendala-kendala kalau misalnya itu tak ada ya Pak? Alhamdulillah tidak ada, karena Bapak punya trik, punya kreativitas sendiri dalam memberikan pelajaran anak itu. Apalagi pembelajaran bahasa Indonesia ini selalu ditempatkan di akhir jam pelajaran, yaitu di siang hari. Pada saat ini kan kami menggunakan melakukan pembelajaran 5 hari kerja. Jadi pulangnya itu sekitar pukul 3.15. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu dimulai dari pukul 2 atau pukul 13.50 ya, sampai jam 15.15 jam 15.15 ya. Jadi siang itu kan mereka sudah jenuh dari pagi sampai ke siang hari mereka diterima pelajaran, dan bahasa Indonesia selalu dikena akhir. Maka dari itulah Bapak selalu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan pernah di luar mereka menikmati alam sambil berkumpul. Bapak menerangkan dulu materi apa yang akan diajarkan. Setelah itu barulah mereka diberikan tugas individu untuk beraktivitas apa yang harus mereka kerjakan. Kalau media pelajaran yang biasa Bapak gunakan apa Pak di kelas? Media yang Bapak gunakan seperti biasa menggunakan PowerPoint, lalu juga menggunakan alat-alat peraga ada juga Bapak gunakan. Tapi alat peraga itu yang mereka siapkan, lalu Bapak arahkan apa tugas mereka untuk membuat alat peraga itu. Misalnya kita menyusun struktur teks editorial misalnya kan. Alat peraga yang mereka buat itu seperti yang styrofoam itu, lalu mereka menggunting-gunting teks editorial yang sudah ada, lalu ditukar dengan kawan, lalu mereka menyusun lagi sesuai dengan apa yang dibuat teks editorial itu.
Kenapa Bapak masih menggunakan kurikulum 13? Kenapa tidak menggunakan kurikulum Merdeka? Sekolah kami baru tahun ini menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi baru di kelas 10. Nah, jadi kelas 11, kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum K13. Jadi tahun 2022-2023 ini hanya kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, mulai nanti tahun ini berarti sudah sampai kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 masih nanti tahun ini 2000 dan pelajaran 2023-2024 menggunakan kurikulum K13 masih. Nah, jadi tahun depannya lagi barulah semua menggunakan kurikulum 13 Merdeka. Okay. Pak, kalau misalnya bagaimana nih, kan siswa pasti ada kesulitan nih kan dalam belajar. Bagaimana respon Bapak terhadap siswa yang kesulitan menerima pelajaran? Biasanya Bapak selalu memberikan nasihat, memberikan motivasi dalam bentuk face to face individu, ya. Bapak memanggil mereka karena kalau dalam kelas untuk kita ingatkan, untuk kita apakan itu akan mengganggu mereka akan menanggung malu dari kawan-kawannya yang lain. Jadi caranya Bapak setelah pembelajaran Bapak panggil ke sini, nih ruangan Bapak inilah Bapak konsultasi, Bapak tanyakan apa yang menjadi kendala mereka, mengapa di kelas kok bisa ngantuk, mengapa di kelas kok bisa melamun, tugasnya tidak dikerjakan. Nah, itu hal pribadi-pribadi itu yang Bapak berikan secara tatap muka, face to face, bukan di dalam kelas. Dalam kelas mungkin secara umum saja memberikan motivasi kepada semua, bukan individu. Jadi mereka tidak merasa minder bahwa mereka dikucilkan di kelas itu. Apakah ada hambatan terhadap kemajuan belajar siswa yang paling umum Bapak jumpai? Hambatannya adalah karena mereka sudah dibolehkan membawa alat smartphone di sekolah. Nah, jadi terkadang mereka juga ya namanya siswa ya, pasti ada sikap yang paling tidak nakalnya. Jadi mereka dalam kelas itu, dalam pembelajaran mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan untuk kadang bermain HP, ya tidak peduli dengan pembelajaran. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang membuat terkadang kita tidak konsentrasi untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi kadang ada Bapak memberikan aturan bahwa setiap siswa apabila memulai pembelajaran HP-nya harus dikumpulkan di depan. Jadi tidak ada yang menyembunyikan di tas, di laci meja, tidak ada. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bermain HP dalam proses pembelajaran. Kalau ini Pak, bagaimana Bapak melakukan perkembangan pelajaran? Kalau perkembangan pelajaran itu kita sesuaikan dengan ya kurikulum. Kalau kurikulum 2013 belum ada hal-hal yang terbaru. Kurikulum Merdeka nih banyak hal-hal yang harus diterapkan oleh guru, yang hal-hal yang terbaru. Jadi masih sifatnya perkembangan pembelajaran yang Bapak berikan itu selalu mengaitkan dengan hal-hal yang modern, yang terbaru, teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran itu, sehingga mereka tidak terlalu kaku dengan fokus pada teori pembelajaran yang ada. Oke Pak, ini itu saja pertanyaan dari saya. Ya itu saja, oke. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama.